Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos, Kristus sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan. Paulus menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Eikon to Theo. Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia dinyatakan secara nyata dalam pribadi Kristus. Artinya, mengenal Kristus berarti mengenal Allah sendiri, bukan sekadar ajaran tentang Allah, melainkan perjumpaan dengan Allah yang hidup. Iman Kristen bukan hanya sistem moral atau spiritualitas abstrak, tetapi relasi dengan Allah yang menyatakan dirinya secara konkret dalam Kristus. Di tengah dunia yang mencari gambaran Allah lewat kekuasaan, kekayaan, atau prestasi, jemaat dipanggil memandang Kristus sebagai tolok ukur sejati hidup, nilai, dan kebenaran. Kristus sebagai yang sulung lebih utama dari segala ciptaan. Istilah sulung atau protokos bukan berarti Kristus adalah ciptaan pertama, melainkan menunjuk pada kedudukan tertinggi dan otoritas mutlak. Ia adalah yang utama, yang memiliki hak dan kuasa atas seluruh ciptaan. Kristus berdaulat atas sejarah, atas gereja, dan atas seluruh realitas baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dalam kehidupan yang sering dikendalikan oleh rasa takut akan masa depan, ekonomi, jabatan, atau kuasa struktural, teks ini mengingatkan kita tidak ada kuasa apapun yang berada di luar kendali Kristus. Kristus sebagai pencipta segala sesuatu. Rasul Paulus menekankan 3 hal penting. Di dalam Dia segala sesuatu diciptakan. Oleh Dia segala sesuatu diciptakan. Untuk Dia segala sesuatu diciptakan. Seluruh ciptaan termasuk singgasana, kerajaan, pemerintah, dan penguasa tidak berdiri sendiri, melainkan berada di bawah otoritas Kristus dan diarahkan kepada tujuannya. Tidak ada wilayah kehidupan yang netral atau terlepas dari Kristus. Politik, ekonomi, hukum, budaya, teknologi, semuanya berada dalam cakupan karya Kristus. Hidup orang percaya bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk Dia. Pekerjaan, pelayanan, keluarga, dan tanggung jawab sosial menjadi bagian dari ibadah kepada Kristus yang berdaulat. Seluruh ciptaan, termasuk pemerintahan, kekuasaan, dan struktur dunia, berada dalam tangan Kristus. Tidak ada satu aspek hidup pun yang lepas dari kedaulatannya. Sobat Kairos yang terkasih, Kolose 1 ayat 15-16 menempatkan Kristus bukan di pinggiran iman, tetapi di pusat segala sesuatu di tengah dunia yang penuh kompetisi, kuasa, dan pencarian identitas. Firman ini menegaskan Kristus adalah asal, dasar, dan tujuan hidup. Apakah Kristus sungguh menjadi pusat hidupku atau hanya salah satu bagian di antara yang lain? Karena itu Sobat Kairos, hidup orang percaya tidak berpusat pada diri sendiri, melainkan bertujuan untuk Kristus. Pekerjaan kita, keluarga kita, pelayanan kita, bahkan pergumulan kita semuanya diarahkan untuk Dia. Kiranya jemaat hidup dengan pengakuan iman ini. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, termasuk hidup kita. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.